warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammadin al-awsiya'i radina al-mardiyina bi afdali salawatik wa barik alaihim bi afdali barakatik wa sallim alaihim wa ala arwahihim wa ajsadihim wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang sejuk ini kita berjumpa kembali untuk menyambungkan tali persaudaraan silaturahim dalam suasana ketika di berbagai tempat kita mengadakan berbagai acara halal bihalal atau silaturahmi. Di antara dosa besar yang Allah peringatkan kepada kita ialah memutuskan persaudaraan, dan di antara amal, di antara perbuatan yang memecah belah dan menimbulkan perseteruan di antara sesama manusia adalah namimah, yang selama beberapa hari kita bicarakan di dalam forum ini. Kita ingin mengulangi kembali firman-firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang namimah. Tapi sebelum itu, menurut Imam Al-Ghazali, pada permulaannya namimah adalah menyampaikan berita kepada orang lain yang menyebabkan orang lain itu tidak menyukai sumber berita. Misalnya, kalau Anda mengatakan kepada kawan Anda, si fulan kemarin membicarakan Anda di belakang, dia mengatakan bahwa Anda begini dan begini. Boleh jadi apa yang dibicarakan si fulan itu benar, tapi dia berbicara tanpa didengar oleh orang lain itu. Kemudian Anda menyampaikan pembicaraannya kepada dia, sehingga orang itu menjadi tidak suka, tidak senang kepada orang yang berbicara itu. Bukan kepada orang yang menyampaikan pembicaraan itu, tapi dia jadi tidak suka kepada orang yang dilaporkan berbicara seperti itu. Inilah arti namimah yang pertama. Tetapi namimah tidak hanya khusus berarti seperti itu. Kata Al-Ghazali, disebut namimah apa saja berita yang kita sebarkan dan menimbulkan kebencian orang satu sama lain, dan boleh jadi timbul permusuhan setelah itu. Namimah adalah salah satu cara untuk membentuk persepsi seseorang tentang orang lain. Apabila Anda punya pendapat yang sangat bagus tentang si fulan, Anda menyukai si fulan, Anda mencintai dia, kemudian datang seseorang membawa berita yang menyebabkan Anda memandang jelek kepada si fulan yang semula Anda sukai itu. Berita itu boleh jadi benar, boleh jadi juga tidak benar. Kalau benar, itu disebut namimah, dan kalau berita itu tidak benar, itu disebut fitnah atau tuhmah dalam bahasa Arab, yang merupakan gabungan namimah dengan ghibah, dengan dusta. Kata Al-Ghazali, namimah sekarang disebutkan untuk apa saja yang membuka sesuatu yang menimbulkan kebencian ketika sesuatu itu dibuka. Kasfu ma yukrahu kasfu, membukakan sesuatu yang keterbukaannya itu tidak disukai. Yang dibukakan itu bisa jadi aib, atau kekurangan, atau cacat, atau kalimat-kalimat, omongan-omongan tertentu. Seperti diajarkan oleh Islam, kalau kita melihat aib atau kita mendengar sesuatu yang buruk, kita wajib diam dan tidak menyampaikan berita itu atau tentang sesuatu yang buruk itu, kecuali kalau di dalamnya ada manfaat bagi kaum muslimin atau untuk menolak kemaksiatan. Jika kita melihat ada seseorang
mengambil harta orang lain. Itu satu perbuatan buruk. Kita lihat orang mengambil harta orang lain, maka kita boleh menyampaikan berita itu sebagai saksi untuk memelihara hak orang lain. Karena dengan membukakannya, kita dapat mengembalikan hak orang lain itu. Tetapi jika kita melihat ada seseorang menyembunyikan hartanya sendiri, kemudian kita membongkarnya, membukakannya, kita membuka rahasianya sehingga diketahui orang banyak, dan orang dapat menimpakan kecaman kepadanya karena perbuatan itu. Nah, yang kita bukakan itu ada termasuk kepada perbuatan namimah. Jadi namimah dapat berbentuk begini, kata inna fulanan qala fika kadza wa kadza. Si fulan bicara tentang Anda begini dan begini. Si fulan pernah mengkritik Anda di belakang Anda begini dan begini. Atau dia pernah merencanakan untuk berbuat buruk kepada Anda. Atau sebarkan isu tentang keburukan orang itu supaya Anda membencinya. Nah, itu semua adalah namimah. Dan dengan mengingat definisi namimah itu, kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mengecam perbuatan seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tuti', janganlah kamu mentaati orang-orang yang senang bersumpah, yang berpikiran rendah, yang hammazin masya'im binamim, yang suka mengecam orang lain dan berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah. Di dalam surat Al-Humazah ayat 1, Allah mengecam Al-Humazah dan Lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap orang yang biasa kita terjemahkan mencaci dan memaki. Kata para ahli tafsir, humazah artinya namam, orang yang suka menyebarkan namimah. Neraka wailah bagi orang yang suka menyebarkan namimah dan menyebarkan kecaman terhadap orang lain. Orang yang menyebarkan namimah disebut di dalam Al-Quran dengan kata kiasan sebagai hammalatal khatab, sebagai tukang memikul kayu bakar untuk membakar-bakar orang, untuk ngomporin orang, untuk menimbulkan kebencian di antara sesama. Ketika saya membicarakan tafsir surat Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab, kita menceritakan bagaimana Abu Lahab dan istrinya berusaha menghalangi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menyebarkan berita-berita buruk tentang Rasulullah. Kalau ada utusan dari berbagai daerah datang ke kota Mekkah, kemudian bermaksud untuk berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab dan istrinya mencegatnya di pertengahan jalan. Mereka mengatakan bahwa Nabi itu orang gila, bahwa kami pun sekeluarga ini sedang sibuk bagaimana menyembuhkan penyakitnya, atau berita-berita buruk lainnya. Atau dikatakan bahwa Nabi itu sebetulnya tukang sihir, berbahaya bagi Anda kalau Anda mendekatinya. Di situ keluarga Abu Lahab menghimpun namimah, ghibah, dan dusta sekaligus. Al-Quran menyebut istrinya sebagai tukang menyebarkan gosip itu sebagai hammalatal khatab. Hammalatal khatab, sebagai orang yang memikul kayu bakar untuk menyebarkan fitnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang melakukan namimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Awsat dan As-Saghir, inna abghadakum ilallahi al-masya'una binamimah al-mufarriquna bainal ikhwan al-muttamisuna lil bara'il atharat. Yang paling dibenci di antara kamu, yang paling dibenci Allah adalah orang yang suka berjalan ke sana kemari menyebarkan namimah,
yang memecah belah di antara para ikhwan, di antara orang-orang yang bersaudara, dan yang menimpakan kepada orang-orang yang tidak bersalah tuduhan-tuduhan palsu. Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man asya'a ala muslimin kalimatan liyashinahu biha bighairi haqqin syanahu Allahu biha finnari yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyebarkan satu kalimat, satu omongan tentang seseorang muslim untuk mengecam dia, mencemoohkan dia, atau untuk menjelek-jelekan dia yang sebetulnya tidak layak dijelek-jelekan, Allah akan lemparkan dia ke neraka dan mempermalukannya pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain dari Abu Darda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma rajulun asya'a ala rajulin kalimatan wa huwa minha bari'un liyashinahu biha fi dunya kana haqqan 'ala Allahi ayyuzibahu biha yaumal qiyamati finnar." Kalau ada seseorang menyebarkan satu omongan tentang seseorang, padahal orang itu tidak pernah ngomong seperti itu, padahal dia terlepas dari omongan seperti itu, Allah akan mempermalukan dia, Allah akan mengecam dia. Barang siapa yang menyebarkan satu kalimat tentang diri seseorang, pada orang itu tidak pernah menyampaikan kalimat itu, dan dia menyebarkan kalimat itu dengan maksud untuk merendahkan dia, mengecam dia di dunia ini, maka wajiblah bagi Allah untuk menyiksa dia dan mempermalukan dia pada hari kiamat nanti di neraka. Saudara, sekarang apa yang harus kita lakukan kalau datang kepada kita seorang yang kerjanya sengaja menyebarkan namimah? Pertama, kita tidak boleh membenarkannya, karena seorang penyebar namimah adalah seorang fasik yang kesaksiannya harus ditolak berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah." Hei orang-orang yang beriman, apabila orang fasik datang membawa berita kepada kamu, selidikilah berita itu, supaya kamu tidak menimpakan kepada satu kaum satu musibah karena ketidaktahuan kamu. Jadi yang pertama, janganlah membenarkan orang yang membawa namimah kepadamu. Karena orang yang sekarang menamimahkan orang lain itu, satu saat akan menamimahkan kamu juga. Sekarang orang lain itu yang jadi korban, nanti kamu yang akan jadi korban dari namimah dia. Yang kedua, kita harus memberikan nasihat kepadanya dan menghentikan omongannya, supaya kita tidak bersyarikat dalam perbuatan dosa. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Lakukanlah amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan yang ketiga, kita harus membencinya karena Allah Ta'ala. Karena orang yang melakukan namimah adalah makhluk yang sangat dibenci Allah. Dan kewajiban kita adalah membenci apa yang dibenci Allah dan mencintai yang dicintai Allah. Dan yang keempat, jangan sampai Anda menduga tentang orang lain yang dinamimahkan itu dengan dugaan yang buruk hanya karena mendengar pembicaraan dia. Ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni itsmun. Jauhilah oleh kamu kebanyakan dari prasangka itu, karena sebagian prasangka itu dosa. Yang kelima, janganlah engkau juga melakukan mencari-cari kesalahan orang lain itu setelah Anda mendengar kesalahan itu dilaporkan kepada Anda. Dan yang keenam, janganlah Anda juga meneruskan berita namimah itu kepada yang lain, karena dengan begitu Anda bergabung dengan mereka menjadi penyebar namimah, Anda menjadi namam. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan namimah siapapun yang melakukannya, dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menjadi korban orang yang melakukan namimah, karena namimah sekali lagi menyebabkan putusnya silaturahim, dan seorang yang melakukan namimah akan diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masuk surga. Seperti disebutkan oleh Al-Ghazali, kita tidak boleh melaporkan gosip atau keburukan atau perbuatan yang tidak baik atau kalimat-kalimat, omongan-omongan yang tidak baik itu tidak boleh kita bukakan, kecuali kalau di situ kita melihat manfaat bagi kaum muslimin. Kita akhiri dengan doa. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pada permulaan hari ini
kebaikan, pada pertengahannya keberuntungan, dan pada ujungnya kebahagiaan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.